Anak-anakku, kita berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, kita kembali belajar kimia. Nah, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang kelarutan. Materinya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah garam dapur. Kalian tahu kan garam dapur? Ini adalah air. Nah, jika garam dapur ini kita larutkan dalam air, kira-kira apa yang terjadi? Garam ini larut, kan? Coba kalian pikirkan, apa yang terjadi jika dalam segelas air ini secara terus-menerus ditambahkan garam dapur? Bisa nggak garam dapur terus larut? Kira-kira bagaimana? Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Dari fakta tersebut akan muncullah istilah kelarutan. Nah, apa itu kelarutan? Mari kita bahas. Garam ya, kita bahas dulu tentang garamnya ya. Nah, garam itulah suatu zat yang terdiri atas kation dan anion. Kalian udah tahu ya, kation itu apa, anion itu apa. Nah, ketika garam dilarutkan dalam air, itu akan terbentuk suatu elektrolit. Garam memiliki nilai kelarutan yang bervariasi. Ada garam yang larut dengan perbandingan tak terhingga dengan air, seperti garam dapur. Kemudian ada pula garam yang memiliki kelarutan terbatas dalam air. Nah, garam-garam dengan kelarutan terbatas ini dapat membentuk endapan ketika mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah beberapa contoh kation dan anion garam yang memiliki kelarutan terbatas dalam air. Kita lihat ya, jika anionnya adalah NO3-. Nah, di sini bahwa semua garam dari anion nitrat larut sempurna dalam air. Kemudian kalau anionnya adalah Cl-, nah, semua garam klorida larut sempurna dalam air, kecuali garam dengan kation Ag positif, Pb2 positif, dan Hg positif. Ya, apabila di sini Ag dengan Cl berikatan, AgCl, maka di sana kelarutannya kurang sempurna. Ya. Kemudian ada anionnya ini. Nah, garam-garam sulfat golongan 1A itu larut sempurna dalam air. Sedangkan garam sulfat golongan 2A memiliki kelarutan yang terbatas dalam air. Nah, kemudian ada golongan 1A. Jika kationnya adalah berasal dari golongan 1A, semua garam dari kation logam golongan 1A itu larut sempurna dalam air. Nah, kita bahas kelarutan. Nah, kelarutan ini dilambangkan dengan S. Nah, kelarutan menyatakan jumlah maksimal suatu zat yang masih dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut yang dinyatakan dalam satuan mol liter min 1, yang juga merupakan satuan dari molaritas. Berdasarkan definisi kelarutan, suatu larutan garam yang sukar larut dalam air dapat berada pada 3 kondisi, yaitu yang pertama ada kondisi tidak jenuh. Nah, kondisi tidak jenuh terjadi ketika konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya.
Nah, sehingga zat masih dapat terlarut. Ya, masih larut dia. Kemudian yang kedua, ada kondisi tepat jenuh. Nah, kondisi tepat jenuh terjadi ketika konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya. Sehingga zat tepat akan mengendap. Nah, artinya di sini belum terbentuk endapan, tetapi dia sudah tidak mampu lagi terlarut. Nah, kemudian yang ketiga, ada kondisi lewat jenuh. Nah, kondisi lewat jenuh terjadi ketika konsentrasi nyata suatu garam telah melampaui kelarutannya. Nah, sehingga jumlah zat yang mengendap lebih banyak daripada yang terlarut. Nah, itu ya, ada kondisi tidak jenuh, kondisi tepat jenuh, dan ada kondisi lewat jenuh. Nah, kemudian kita bahas sekarang tetapan hasil kelarutan. Nah, di sini tetapan hasil kelarutan dilambangkan dengan KSP. Pada kondisi tepat jenuh, suatu garam atau elektrolit yang sukar larut dalam air akan membentuk kesetimbangan. Kesetimbangan terjadi antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat yang terlarut. Untuk dapat menentukan nilai tetapan kesetimbangannya, perhatikan reaksi berikut. Ya, ini adalah reaksi ionisasi. Ya. Nah, kita lihat ini ada suatu senyawa, ya kita umpamakan MXAY atau suatu elektrolit ya. Nah, ini jika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk suatu kesetimbangan seperti ini. Ya, ini terionisasi menjadi ini ya. XMY positif plus YAX negatif. Sesuai dengan kaidah penulisan rumus tetapan kesetimbangan, hanya zat-zat dalam bentuk larutan dan gas yang dituliskan dalam rumus tetapan hasil kali kelarutan. Ya, seperti ini ya. Ini ion-ionnya adalah berupa larutan. Ya, maka nanti semua ion-ion ini dituliskan dalam rumusan tetapan hasil kali kelarutan. Nah, dengan demikian diperoleh seperti ini ya, KSP sama dengan ya di sini ionnya adalah MY positif. Ya, dan AX negatif. Jumlah ion MY positif adalah X. Kemudian jumlah ion AX min adalah Y. Nah, sehingga rumusan KSP-nya seperti ini ya. Konsentrasi MY positif pangkat X, ya ini dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Nah, kali konsentrasi AX min pangkat min. Nah, gimana? Kira-kira kamu paham kan? Bagaimana cara menuliskan tetapan hasil kali kelarutan suatu elektrolit. Nah, biar kamu lebih paham, kita bahas contoh soal. Tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH 2 kali. Nah, langkah yang pertama kita bahas adalah menuliskan reaksi ionisasi dari MgOH 2 kali. Nah, reaksi ionisasinya ini ya, MgOH 2 kali terionisasi menjadi Mg2 positif plus 2 OH negatif. Nah, ini semua dalam wujud larutan. Dengan demikian, rumus KSP untuk senyawa MgOH 2 kali adalah sebagai berikut ya. Di sini ion-ionnya adalah Mg2 positif dan OH negatif. Banyaknya Mg2 positif hanya 1 mol ya. Ya, sedangkan banyaknya ion OH- adalah 2 mol. Nah, sehingga rumusan KSP-nya seperti ini. Konsentrasi Mg2 positif kali konsentrasi OH- pangkat 2. Nah, jadi rumusan tetapan hasil kali larutan untuk senyawa MgOH 2 kali itu adalah ini ya. Konsentrasi Mg2 positif kali konsentrasi OH- pangkat 2. Bagaimana? Paham ya? Nah, biar lebih paham, kalian coba selesaikan soal berikut. Ya, kuncinya adalah kamu bisa menuliskan reaksi ionisasi. Ya, di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana menuliskan reaksi ionisasi. Nah, untuk pertemuan kali ini atau untuk pembahasan materi kali ini sekian dulu ya. Semoga kalian paham dan semangat belajar.
Nah, demikian pertemuan kali ini atau pembahasan materi kali ini. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar.